Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini kami akan menceritakan sebuah kisah tentang kisah ulama sufi yang diampuni dosanya oleh Allah karena menolong anak kucing. Kucing merupakan hewan yang istimewa dalam Islam. Oleh karena itu, kucing menjadi hewan kesayangan Nabi Muhammad. Kucing juga merupakan hewan yang jauh dari sifat najis. Ini menjadikan kucing sebagai hewan peliharaan banyak orang. Nabi Muhammad sendiri memiliki kucing bernama Muesa. Tapi, tahukah Anda, dengan mengasihi dan menolong kucing akan menjadi ladang pahala dan menghapus dosa kita. Seperti kisah ulama sufi yang diampuni dosanya oleh Allah karena menolong seekor anak kucing yang kedinginan. Dikutip dari buku Misteri Hidup Sesudah Mati, 7 Malam Pertama di Alam Kubur karya Luqman Hakim. Berikut kisah ulama sufi yang diampuni dosanya oleh Allah karena menolong anak kucing. Inilah rahasia dari Imam Ash-Shibli yang memiliki nama lengkap Syekh Abu Bakar Ibn Dulaf Ibn Jahdar. Ia dikenal sebagai ulama sufi yang menghabiskan banyak waktunya untuk menimba ilmu dan berguru kepada banyak ulama di zamannya. Dengan ketaatan yang tinggi dalam hal ibadah, ternyata tidak menjadi jaminan bahwa seseorang bisa diampuni dosanya. Seperti kisah Imam Ash-Shibli, kebaikan yang remeh pun bisa menjadi penolongnya. Imam Ash-Shibli dikenal juga dengan keistiqomahannya dalam beribadah, sholat serta puasa. Akan tetapi, dari sekian banyak amalan yang dilakukannya tidak menuntut kemungkinan dapat menolongnya. Tapi, dengan melakukan amalan yang menurut orang lain ringan, ternyata dapat menghapus dosa Ash-Shibli dan berhasil meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Nasai Al-Ibad karya Syekh Imam Nawawi Al-Bantani dikisahkan, setelah sekian waktu lamanya Imam Ash-Shibli wafat, ada seorang temannya yang memimpikannya. Dalam mimpinya itu terlihat Imam Ash-Shibli nampak mendapatkan nikmat kubur. "Wahai Imam Ash-Shibli, apa yang diperbuat Allah kepadamu?" tanya temannya. "Allah telah menempatkanku di tempat yang mulia," jawab Imam Ash-Shibli. "Tolong beritahu aku amal apa yang kau perbuat sehingga mendapatkan kemuliaan itu," pinta temannya. Imam Ash-Shibli pun bercerita bahwa dirinya pernah ditanya Allah tentang amal yang membuat ampunan datang kepadanya. Imam Ash-Shibli menjawab kalau dirinya telah melakukan amal baik dan ikhlas dalam beribadah. Akan tetapi, jawaban itu disangkal oleh Allah. Imam Shibli pun langsung menjawab amal lainnya. "Mungkin karena ibadah hajiku, puasaku dan sholatku," kata Imam Ash-Shibli. Namun, lagi-lagi pernyataan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ash-Shibli lantas mencoba mengingat-ingat amal kebaikannya lagi semasa hidupnya. "Atau mungkin karena kelanggenganku dalam mencari ilmu," tebaknya. Pernyataan itu kembali disangkal oleh Allah hingga akhirnya Imam Ash-Shibli menyerah. Ia kemudian berkata, "Ya Robi, semua itu adalah amalanku yang karenanya aku harap engkau mau memaafkanku." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Semua itu tidaklah membuatku mau mengampunimu." Imam Ash-Shibli lantas bertanya, "Lalu, karena apa engkau berkenan mengampuniku?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatkan, ketika engkau berjalan di pinggiran kota Baghdad, engkau menemukan seekor anak kucing yang kedinginan dan merapatkan tubuhnya ke tembok. Kemudian karena merasa kasihan, engkau mengambil anak kucing itu dan memasukkannya ke dalam saku jubahmu agar ia terjaga dari kedinginan." "Benar ya Allah," jawab Imam Ash-Shibli. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Karena rasa kasihmu pada anak kucing itulah aku berkenan mengampunimu." Imam Ash-Shibli bersyukur telah mendapatkan ampunan Allah. Ia sendiri tidak menyangka jika amal menolong kucing itulah yang mengantarkannya mendapatkan kemuliaan darinya. Setelah mendapat penjelasan itu, teman Imam Ash-Shibli sadar bahwa amal ibadah yang dilakukan di dunia ini tidak menjadi jaminan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi ampunan itu karena amal-amalan lain yang mungkin ringan dan remeh untuk dikerjakan seperti menolong hewan dan tumbuhan. Dari kisah di atas dapat kita kutip hikmah bahwa bisa jadi amalan yang kita anggap tidak seberapa,
itu yang justru dapat menghadirkan ridho Allah untuk kita. Jadi, teruslah beramal soleh, sekalipun amalan itu bagi kebanyakan orang dianggap remeh, dan tiada berarti. Karena bisa jadi di akhir nanti amalan itulah yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.